Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirausaha Sukses, saya Herawati Fitriani dengan NIM belakang 043. Di sini saya akan mewawancarai seorang wirausaha muda terkait usaha yang digeluti, dan saya akan menganalisis SWOT dari usaha tersebut. Oke, yang pertama sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Asyifa. Di sini usaha yang saya geluti adalah usaha di bidang makanan, yakni wonton. Jadi wonton itu adalah pangsit berisi ayam yang ada kuahnya pedas, asin, gurih. Usaha aku ini online ya Kak. Sistemnya itu pre-order. Nanti kita share di beberapa grup online kalian. Nanti dari situ ada beberapa pelanggan yang japri kita. Habis itu nanti kita rekap beberapa list order yang masuk. Nanti habis itu kita langsung buat wonton itu. Untuk pre-ordernya itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali Kak? Biasanya kita tuh open waktu weekend aja, seperti hari Sabtu, Minggu. Jadi bisa kemungkinan itu satu minggu 2 hari, 2 kali maksudnya. Oke, berarti pre-ordernya setiap Sabtu sama Minggu. Tuh. Kalau boleh tahu, ini tuh usahanya dari kapan Kak? Jadi usaha ini mulai 1 tahun yang lalu, pas aku semester 5. Oke, nah ini kan semester 5 nih Kak, tiba-tiba. Nah, awal mulanya tuh gimana Kak tiba-tiba mau bikin usaha wonton ini? Jadi gini, karena kita mahasiswa ya Kak. Jadi waktu itu aku kepikiran kalau misalkan weekend itu kita nggak ada kegiatan. Jadi ngide lah bikin usaha apa yang belum ada di ngalian. Jadi aku ngide bikin usaha wonton. Kalau yang orang-orang lihat di ngalian itu kan banyaknya usaha dimsum. Gak ada, jarang banget aku lihat ada usaha wonton. Jadi aku ngide buat usaha wonton. Oke, cukup jelas ya awal mula Kak Vida buat usaha wonton ini. Nah, selanjutnya apa yang membuat usaha kakak itu lebih enak dibanding usaha makanan yang lain Kak? Yang jelas rasanya itu udah pasti beda Kak. Gimana tuh Kak rasanya? Jadi aku selalu ngusahain supaya resep yang kita bikin itu selalu konsisten. Jadi rasanya udah pasti mantep banget. Udah pasti enak ya Kak? Udah pasti enak. Apa kelebihan dari usaha makanan wonton kakak ini? Kelebihannya yang jelas wonton kita itu beda dari yang lain. Aku nemuin beberapa wonton di kalian yang isinya itu sedikit, rasanya itu lembat, tidak ada rasa. Jadi wonton kita itu beda, udah isinya tuh banyak. Kita selalu ngusahain supaya kualitas kita tuh terbaik, dari mulai isi dan juga rasa, kuahnya pun kita usahain memberikan yang terbaik ke pelanggan kita. Oke. Oh ya Kak, tadi kan kelebihannya udah. Nah, sekarang apa sih hal yang masih kurang dari usaha makanan kakak ini? Jadi yang jelas itu yang pertama adalah modal ya, karena modal itu sangat berpengaruh buat usaha kita. Mungkin karena aku sendiri mahasiswa, jadi modal yang aku pakai itu sangat-sangat terbatas Kak. Itu makanya kenapa aku ambil sistem pre-order. Aku nggak berani ambil resiko buat bikin wonton dulu baru nanti kita pasarin. Jadi nanti sistemnya itu pre-order, list yang masuk baru kita bikinkan. Kemudian selanjutnya itu ada alat-alat masak yang kurang memadai juga, karena kita ngekos ya. Jadi alat-alat yang kita gunakan itu ya seadanya yang ada di kos. Alat masaknya jadinya terbatas ya Kak? Ya mungkin kita juga nambahin beberapa beli barang-barang seperti chopper, alat-alat yang digital. Berarti itu butuh modal lagi ya Kak? Betul banget. Oke. Nah, kalau misalkan masalah yang sering muncul tiap kakak mau pre-order tuh apa? Yang jelas ya, bahan bakunya itu sangat-sangat sulit. Tadi aku udah bilang kalau kita itu utamain kualitas. Jadi sebisa mungkin bahan baku yang kita gunakan itu sangat-sangat number one, sangat-sangat top. Jadi kita nggak mau pakai bahan yang sebelumnya kita nggak pakai, karena nanti itu akan berpengaruh ke soal rasa dan juga mungkin kenyamanan pelanggan tersendiri. Apakah ada tren makanan baru dari kakak untuk menarik pelanggan? Ada sih Kak, aku ini kepikiran mau bikin wonton mentai. Jadi itu nanti tidak pakai kuah, tapi pakainya saus mentai. Terus sama wonton goreng. Soalnya sejauh ini yang kita bikin itu cuma wonton kuah dan wonton saus yang pedas. Oh, berarti nanti wontonnya itu di atasnya dikasih mentai, terus nanti bisa pakai dibakar
tempat yang baru untuk meningkatkan pelanggan kakak? Ada sih, aku tuh pengen bikin stand di bazar-bazar seperti di Car Free Day Karonsi atau di beberapa tempat-tempat yang cukup strategis yang menjangkau banyak orang. Jadi nanti di situ kita bisa open stand dan juga orang-orang banyak tahu tentang produk kita. Bagaimana sih kak kakak memanfaatkan kelebihan kakak untuk mengembangkan usaha kakak ini biar makin berkembang? Yang pertama itu branding ya guys. Branding usaha itu nomor satu, karena ya gimana pun usaha kalian kalau nggak dikenal banyak orang ya nol gitu. Jadi sebisa mungkin brandingnya itu nomor satu. Nah kalau aku pribadi brandingnya itu dari WA aku pribadi, kemudian di sosial media aku juga. Yang minusnya itu aku belum ada Instagram khusus produk aku. Jadi mungkin nanti coming soon setelah ini atau beberapa waktu lagi aku akan bikin Instagram khusus untuk branding konten kami. Oke. Kemudian langkah dari, kan tadi ada kekurangan nih kak. Nah, langkah yang kakak ambil untuk kekurangan ini tuh supaya tidak menghambat usaha kakak tuh gimana? Tadi kekurangannya itu kan bahan baku yang sangat sulit ya. Mungkin aku kepikiran untuk stok bahan-bahan yang masa simpannya itu lama kak. Jadi nanti bisa aku simpan di lemari es terlebih dahulu. Nanti misalkan kalau aku open setiap minggu nanti bisa aku pakai lagi seperti itu. Tapi itu disclaimernya bahan baku yang masa simpannya lama ya. Jadi kalau bahan baku yang cuma 1 hari 2 hari aku nggak berlaku. Aku bisa beli langsung di waktu itu. Selanjutnya, apakah kakak punya rencana untuk mencoba hal baru supaya makanan kakak ini banyak dikenal? Ada sih kak, selain aku pengen nambahin menu tadi kayak wonton mentai sama wonton goreng, aku itu punya rencana untuk branding wonton ini lebih luas lagi. Seperti aku mungkin promosiin ke influencer seperti itu. Aku mungkin membiayai mereka buat branding produk kita. Jadi nanti orang-orang bakal tahu tentang produk kita. Wonton itu apa, bedanya dengan dimsum apa, mungkin seperti itu. Oh, berarti menurut kakak itu influencer itu dapat menjangkau pelanggannya itu makin banyak ya kak? Ya mungkin bisa seperti mahasiswa UIN yang followersnya lumayan banyak, terus juga vlogger lainnya kan sekarang banyak tuh di TikTok. Iya, sekali. Oke, cukup ya sobat wirausaha sukses wawancara dari Kak Fida. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Semoga usaha kakak makin lancar, makin sukses, dan kuliahnya pun lancar. Oke, makasih ya kak. Ya sama-sama kak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.